Halo semuanya, jadi di sini saya memberikan tutorial untuk Excel bagi para pemula nih. Nah, jadi di sini kalau teman-teman buka Excel, halaman yang pertama kali muncul adalah seperti berikut. Nah, lalu di sini terdapat banyak template nih yang bisa dipakai oleh teman-teman. Yang pertama seperti ada kalender, ada grafik, lalu ada juga seperti buku keuangan. Nah, lalu masuk ke sheet yang teman-teman sudah buat. Di sini bakal ada sheet kosong yang bisa teman-teman pakai nantinya. Nah, di sheet ini terdapat beberapa fitur nih. Di sini ada tab home, insert, dan sebagainya yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, lalu pada bagian tabnya masing-masing memiliki setiap bagian-bagiannya gitu. Nah, bagian ini juga memiliki fungsi masing-masing. Misalnya untuk merubah font, merubah rata tengah atau rata kiri, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat juga di insert juga sama, lalu di tab-tab lainnya pun sama. Jadi ada bagiannya masing-masing yang memiliki fungsinya masing-masing juga. Lalu di sini juga misalnya pada bagian view teman-teman bisa menghilangkan grid lines-nya dan juga memunculkannya kembali. Nah, ini sesuka hati teman-teman saja. Nah, lalu lanjut lagi di sini ada yang dinamakan kolom, yaitu yang bisa teman-teman lihat yang di blok dari atas ke bawah itu dinamakan kolom. Ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Nah, lalu untuk yang di blok seperti ini yang ke samping itu dinamakan baris. Ada baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada sheet nih teman-teman, spreadsheet untuk teman-teman buat gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa merubah nih nama dari spreadsheet masing-masing. Misalnya untuk sheet A, lalu ada sheet B, dan seterusnya. Teman-teman juga bisa menambahnya lagi dengan klik plus. Nah, selain itu teman-teman bisa make a duplicate, terus juga menghapus, mengganti nama dengan cara mengklik kanan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian rumus dasar pada Excel, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, di sini terdapat data yang disajikan. Di sini ada kolom A dan kolom B yang berisikan data-data angka. Nah, misalnya teman-teman ingin menjumlahkan kedua data tersebut, teman-teman bisa langsung saja mengetik A plus B. Lalu jika teman-teman juga ingin pengurangan, teman-teman bisa A min B. Lalu teman-teman juga bisa perkalian, yaitu A kali B. Dan juga teman-teman bisa pembagian A dibagi B gitu. Nah, untuk format ini agar sama, teman-teman bisa klik dulu kolom A dan B. Lalu teman-teman klik format painter. Dan teman-teman klik kembali yang kolom yang ada A plus B, A min B, dan selanjutnya. Sehingga formatnya menjadi sama. Nah, terus teman-teman juga bisa menambahkan garis-garis gitu agar terdapat garis-garis di antara semuanya seperti itu agar menjadi seperti ini. Nah, lanjut kita masuk di sini A plus B, teman-teman bisa ketik aja sama dengan A plus B, maka hasilnya akan muncul dan teman-teman bisa langsung drag down ke bawah. Nah, maka penjumlahannya otomatis muncul di semuanya gitu. Ya, udah sesuai juga rumusnya. Selanjutnya hal yang sama kepada pengurangan, teman-teman bisa klik sama dengan A min B, maka hasilnya akan muncul dan teman-teman juga bisa langsung drag down ke bawah sehingga hasilnya otomatis akan muncul semuanya. Nah, udah sesuai juga dengan rumusnya dan terotomatisasi. Lalu teman-teman untuk perkalian, teman-teman bisa mengklik sama dengan A dikali B, hasilnya akan muncul. Nah, teman-teman di sini bisa juga untuk double klik gitu di ujung selnya sehingga otomatis terhitung hingga bawah. Udah sesuai juga dengan rumusnya. Nah, untuk pembagian, teman-teman bisa membagikan sama dengan A bagi B, maka hasilnya akan muncul dan di double klik maka akan otomatis muncul semuanya. Nah, di sini hasil pembagiannya terlalu banyak temannya, teman-teman bisa mengurangi desimalnya dengan cara mengklik tombol di atas. Nah, di sini saya ingin 2 desimal saja, sehingga seperti itu. Nah, lalu kita ingin membuat rata tengah. Nah, teman-teman bisa klik aja di tombol di bagian atas itu. Nah, maka hasilnya sudah sesuai seperti yang kita inginkan dan penjumlahannya juga sudah benar. Nah, lalu kita masuk ke pengaplikasian aritmatika. Nah, di sini teman-teman bisa memblok sel lalu memasukkan sel yang baru di sebelah kirinya dengan cara klik insert. Nah, lalu di sini teman-teman bisa mengetik total, lalu juga nilai rata-rata, lalu juga ada nilai terendah, selanjutnya
ada nilai tertinggi atau bisa disebut maksimum, lalu ada juga jumlah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengatur dulu formatnya, mengatur kelebarannya agar sesuai dan sebagainya. Nah, lanjut ke dalam rumusnya. Untuk total kita bisa klik sum sama dengan. Nah, di sini teman-teman bisa blok mana datanya ingin diolah. Nah, misalnya dari A, itu blok dari atas sampai bawah, maka totalnya akan muncul. Nah, untuk rata-rata teman-teman bisa mengetik average, lalu juga memblok data yang sama sehingga hasilnya akan muncul juga. Nah, untuk nilai terendah teman-teman bisa klik minimum atau min. Nah, bloknya juga data yang sama sehingga akan muncul nilai minimumnya, yaitu 24. Dan hal yang sama juga untuk nilai tertinggi, teman-teman bisa mengetik max, maka akan muncul juga nilai maksimumnya, yaitu 95. Dan yang terakhir untuk jumlah item, teman-teman bisa ketik count. Nah, nanti teman-teman juga blok data yang sama dan hasilnya akan muncul juga, yaitu ada sebanyak 10 data. Nah, selanjutnya agar penghitungan ini otomatis ke semuanya, teman-teman bisa blok dulu dan lalu teman-teman bisa drag ke kanan gitu, sehingga semua di sel-selnya di kolomnya itu otomatis terhitung. Nah, di sini sudah terhitung semuanya, tetapi formatnya masih berantakan ya teman-teman. Ini juga udah sesuai rumusnya, nilai terendah min, nilai tertinggi max, dan jumlah item itu count gitu ya. Nah, lalu kita ingin merapihkan datanya dulu. Teman-teman bisa format painter dari yang sebelumnya sudah ada. Nah, diatur juga rata kirinya. Nah, lalu untuk sini juga kita format painter lagi agar sama. Nah, jadi hasilnya akan otomatis nih teman-teman, sesuai dengan yang kita format painter seperti di atas gitu. Nah, sehingga datanya jadi lebih enak untuk dilihat. Nah, selanjutnya agar data ini mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini teman-teman lihat ada nilai-nilai minus. Di sini teman-teman bisa merubah warnanya menjadi warna merah dengan cara memblok dulu, lalu klik font yang merah di atas, sehingga hasilnya akan terlihat nih mana saja nilai-nilai yang minus, teman-teman. Seperti itu. Sehingga di sini tabelnya itu sangat enak untuk dilihat ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa membuat grafik juga nih dari data yang ada gitu. Nah, teman-teman misalnya blok dulu mana data yang ingin dibuat, lalu klik insert dan pilih chart yang diinginkan. Nah, di sini aku memilih chart batang. Nah, otomatis hasilnya akan muncul nih. Jadi terlihat nilai A itu rata-ratanya berapa, nilai B itu rata-ratanya berapa, terus untuk B itu nilai tertingginya berapa dan sebagainya. Nah, untuk judulnya kita bisa ubah menjadi grafik A dan B gitu, karena untuk biru itu A dan yang oranye itu B. Oke, teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga bisa nih untuk merubah warnanya dari chartnya, atau teman-teman ingin mendesain bisa banget gitu ya. Nah, untuk merubah warna pilih change color. Nah, teman-teman bisa memilih warna yang diinginkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Mudah kan teman-teman? Sekian dari saya, ditunggu untuk tutorial selanjutnya. Bye-bye.